Kang Atang, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Ya, Kang Atang, kalau kita melihat putusan MA nomor 23 ya, tahun 2024 yang terakhir, itu akhirnya menimbulkan kegamangan bagi KPU. Karena KPU di dalam peraturan KPU sebelumnya kan menetapkan bahwa batas usia minimal untuk calon gubernur 30 tahun itu sejak penetapan pasangan calon. MA mengatakan bahwa itu sejak pelantikan. Saya berusaha cari tahu di situs KPU, Kang Atang, tahapan pilkada ini hanya berhenti sampai penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara 27 November sampai 16 Desember 2024. Tapi tidak ada kapan pelantikannya. Kalau seperti ini, apakah KPU memang harusnya serta-merta mengubah PKPU-nya sesuaikan dengan putusan MA atau seperti apa kalau Anda melihat? Ya, kalau kita melihat tentang apakah KPU harus mengakselerasi, karena kita tahu bahwa putusan MA 23 ini kan bersifat erga omnes, maka memang dia harus mengakselerasi. Ada dua pola sebetulnya Mas Leo. Yang pertama adalah kalau putusan itu terkait dengan judicial review hanya menghapus atau mencabut peraturan perundang-undangan, memang dia bersifat self-executing. Tetapi kalau dia menambah itu self-implementing. Cuman yang kedua yang paling menarik sebetulnya dalam konteks substansi materi. Karena sesungguhnya kalau reasoningnya kepastian hukum, tetapi parameter tentang batas usia itu kemudian dilekatkan sejak pelantikan, ini malah justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena pelantikan ini kan sesungguhnya tidak semua kepala daerah juga sama gitu. Macam-macam karena ada skema ada skema PSU, ada juga skemanya putusan Mahkamah Konstitusi dan sebagainya. Bahkan kita melihat juga dalam kontestasi politik pilkada sebelumnya juga banyak yang jauh mungkin sejak pelantikan itu masih lama prosesnya. Gitu. Jadi ini yang saya kira menjadi sebuah hal yang menarik karena justru menimbulkan ketidakpastian hukum kalau parameternya adalah sejak pelantikan tentang batas usia minimal itu atau ambang batas bawah lah ya. Dan yang kedua yang sesungguhnya menarik, tidak menemukan juga formulasi pertentangan antara undang-undang dan PKPU gitu loh. Nah justru kalau misalnya PKPU itu mengadopsi seluruhnya atau yang disebut dengan redundant, itu nggak boleh juga oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Peraturan pelaksana itu nggak boleh dia bersifat redundant atau copy paste gitu loh. Justru dia harus dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan. Kan PKPU ini kan tidak berdiri sendiri. Dia dalam rangka melaksanakan undang-undang begitu, Mas Leo. Ya. Jadi kalau begitu, kalau KPU-nya mengabaikan putusan MA ini, KPU-nya salah atau tidak, Kang Atang? Ya sebetulnya bisa saja ya, itu pilihan-pilihan KPU karena memang kalau dalam konteks putusan judicial review kan nggak juga terikat oleh sanksi, tapi yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya ini kan materinya materi tentang undang-undang begitu. Nah saya khawatir juga ini seperti Mahkamah Agung melampaui kewenangannya, dan tentunya juga tadi Mas Leo mengatakan sesungguhnya ini KPU juga sudah melampaui kewenangan kalau ini mengatur, karena itu bukan ranahnya KPU kalau pelantikan. Iya, sudah di luar KPU ya kalau pelantikan kepala daerah terpilih ya. Ya, itu kan fungsi administrasi pemerintahan. Karena memang harus dimaknai bahwa dalam konteks kontestasi pilkada dalam pasal 18 itu, dia tidak boleh dibaca terpisah dengan pasal 4 ayat 1 tentang presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka fungsi administrasi itu ada pada presiden, bukan pada KPU gitu. Oke. Ini malah saya herannya begini Kang Atang, saya tidak tahu ya para hakim MA ini menyadari sepenuhnya hal ini atau memang terlewat karena sangat cepatnya memutuskan dalam 3 hari langsung putus begitu, atau seperti apa kalau Anda melihatnya, Kang Atang? Harusnya sih sangat disadari karena kan pasal 7 ayat 2 itu dia tidak terpisah dengan pasal 7 ayat 1. Clear betul sebetulnya kalau membaca itu secara sistematis begitu ya. Jadi karena kan apalagi nomenklaturnya kan berbeda Mas Leo. Ini kan bicara tentang calon, bukan bicara tentang kepala daerah. Kalau calon itu pasti
dalam konteks hal ini, maka ada dua hal yang harusnya diperdebatkan dalam putusan itu. Yang pertama, apakah menghitung syarat usia calon itu pada saat mendaftarkan atau pada saat penetapan paslon gitu. Nah ini kan sesungguhnya kalau kita lihat dalam normanya terkait dengan calon, bukan terkait dengan kepala daerah. Iya, iya. Jadi sederhananya harusnya kalau menurut logika normal 30 tahun itu pada saat mendaftar begitu ya, bukan pada saat penetapan begitu ya, Kang Atang ya? Ya, ada dua lah, bisa pada saat mendaftar, bisa saat penetapan pasangan calon, gitu kan, yang harusnya menjadi materi perdebatan gitu, karena kan nomenklatur pasalnya tentang calon bukan tentang kepala daerah. Dan yang kedua, saya kira juga terkait dengan pelantikan itu bukan urusannya KPU, itu adalah urusan fungsi administrasi pemerintahan oleh presiden kalau konteksnya gubernur, dan oleh Mendagri konteksnya kabupaten kota yang bisa didelegasikan juga kepada gubernur gitu. Kang Atang, terakhir, putusan MA itu bisa dipertanyakan atau digugat atau diubah atau dicabut tidak sih Kang Atang? Ya, kalau putusan Mahkamah Agung terkait dengan judicial review kan bersifat final binding. Nah ini yang masalahnya, apakah bisa saja tidak dilaksanakan, dan kita banyak juga putusan yang terkait dengan judicial review tidak hanya oleh Mahkamah Agung ya, terkait pengujian peraturan perundangan terhadap undang-undang atau peraturan perundangan di bawah undang-undang. Tetapi juga termasuk Mahkamah Konstitusi pada saat melakukan judicial review putusannya juga banyak diabaikan. Hanya kan memang skemanya ini setelah putusan ini KPU kan segera harus melakukan revisi terhadap PKPU. Maka konsultasi inilah yang akan kita lihat nanti di Komisi 2. Apakah misalnya juga akan dibahas masuk ke dalam substansi pokok materi, misalnya bisa saja Komisi 2 memberikan rekomendasi ini melampaui kewenangan sebetulnya. Apalagi reasoning dalam rangka melakukan evaluasi atau pengujian terhadap normanya itu yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar gitu ya, hak asasi manusia. Padahal kalau kita membaca pasal 28I dan 28J jelas itu materinya undang-undang. Mestinya yang dilakukan adalah judicial review terhadap undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi begitu. Iya, iya. Kang Atang, kalau begitu ya, berarti sebaiknya juga putusan MA ini tidak diberlakukan di pilkada berikut dong ya? Nah ini kalau kita melihat kan proses tahapan pilkada sudah berjalan. Pendaftaran calon independen kan, ini kan sudah berjalan sebetulnya. Nah sehingga harusnya tidak di tengah jalan juga gitu, karena ini seharusnya tidak bisa diterapkan ya, tidak bisa retroaktif. Artinya harus melihat bahwa karena proses pilkada sudah berjalan, ini akan berakibat lahirnya ketidakadilan bagi calon independen yang sudah melakukan pendaftaran dan proses verifikasi, maka sebaiknya berlakunya ke depan begitu. Nah itu yang saya kira yang paling substantif adalah berbenturan, berbeda dengan putusan MK ya yang 90. Karena dalam Pilpres kan nggak ada calon independen. Kalau ini kan ada calon independen yang sudah berjalan proses pendaftarannya. Baik. Kita harap apa yang kita bicarakan ini juga diperhatikan ya para pengambil keputusan, supaya kemudian Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga peradilan menciptakan kepastian hukum. Malah jangan sampai mengabaikan atau mengaburkan kepastian hukum. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Kang Atang Irawan sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Kang Atang.